Di tengah perdebatan panjang soal hukuman mati di Amerika Serikat, suara gereja Katolik kembali bergema lantang. Para uskup di sejumlah negara bagian memimpin upaya untuk menyelamatkan nyawa para terpidana mati. Mereka menyerukan pengampunan sejalan dengan ajaran gereja yang menegaskan hukuman mati tidak lagi dapat diterima dan harus dihapuskan sepenuhnya. Eksekusi mati di Amerika Serikat memang semakin jarang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan kembali hukuman mati pada tahun 1976, pelaksanaan eksekusi sempat meningkat tajam, terutama menjelang pergantian abad. Namun sejak itu, angka eksekusi terus menurun secara perlahan. Meski begitu, sejak akhir tahun 1970-an, lebih dari 1.600 orang telah dieksekusi di Amerika Serikat, dan Texas menjadi negara bagian dengan jumlah eksekusi terbanyak. Tercatat 596 orang dihukum mati dalam rentang waktu hampir 5 dekade terakhir. Seperti di negara bagian lain, para uskup Katolik di Texas tidak tinggal diam. Mereka secara rutin mengajukan permohonan pengampunan kepada pemerintah negara bagian bagi para terpidana yang menunggu hari eksekusi. Direktur Eksekutif Texas Catholic Conference of Bishops, Jennifer Almond, menjelaskan para uskup di Texas secara konsisten menyerukan agar hukuman mati diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup. Upaya ini mereka sebut sebagai The Mercy Project, proyek belas kasih. Namun Almond menegaskan keputusan akhir nasib seorang terpidana mati di Texas tidak sepenuhnya berada di tangan gubernur. Menurutnya, kewenangan tertinggi justru berada di State Board of Pardons and Paroles atau Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat negara bagian. Gubernur hanya memiliki wewenang untuk menunda eksekusi selama 30 hari dan hanya 1 kali. Ia tidak dapat memberikan pengampunan secara permanen. Karena itu, kata Almond, gereja tidak mendorong masyarakat untuk menghubungi gubernur, sebab keputusan sesungguhnya ada di tangan dewan tersebut. Almond juga menjelaskan, para uskup memperjuangkan setiap narapidana yang menghadapi eksekusi, tanpa kecuali. Mereka mengirim surat resmi kepada Dewan Pengampunan dan menyalin surat itu untuk gubernur setiap kali ada jadwal eksekusi, biasanya sekitar 3 minggu sebelum pelaksanaan. Setiap surat disusun secara pribadi. Para uskup meneliti setiap kasus, berbicara dengan pengacara terdakwa, dan menyertakan alasan-alasan yang meringankan. Dalam surat itu, mereka juga menyerukan doa bagi para korban dan keluarganya, sembari menegaskan bahwa setiap eksekusi tanpa terkecuali seharusnya dihentikan. Bahkan bagi mereka yang memilih untuk dieksekusi, gereja tetap bersuara. Almond menyebutnya sebagai persoalan prinsip. Ujarnya karena gereja percaya setiap kehidupan manusia tetap memiliki martabat. Sikap serupa juga tampak di negara bagian Missouri. Para uskup di sana juga aktif menyerukan pengampunan bagi setiap terpidana yang dijadwalkan untuk dieksekusi. Missouri dikenal sebagai salah satu negara bagian yang paling sering melaksanakan hukuman mati sejak tahun 1976. Lebih dari 100 eksekusi telah dilakukan dalam 50 tahun terakhir. Menariknya, lebih dari separuh di antaranya terjadi di bawah pemerintahan gubernur dari Partai Demokrat. Direktur Eksekutif Missouri Catholic Conference, Jamie Morris, mengatakan, para uskup selalu mengirim permohonan pengampunan bagi setiap narapidana yang menghadapi eksekusi, baik melalui surat resmi konferensi maupun surat bersama para uskup. Selain itu, gereja juga mengedukasi umat melalui berbagai publikasi tentang ajaran gereja terkait hukuman mati, sekaligus mengajak masyarakat untuk menyuarakan penghapusan hukuman tersebut. Lalu, apa sebenarnya pandangan gereja Katolik mengenai hukuman mati? Pada tahun 2018, Vatikan secara resmi merevisi ajaran gereja tentang hukuman mati. Dalam revisi itu ditegaskan bahwa meskipun hukuman mati dulu dianggap sebagai tanggapan yang pantas atas kejahatan berat, kini hukuman itu dinilai tidak dapat diterima karena merupakan serangan terhadap martabat dan kesucian hidup manusia. Katekismus Gereja Katolik yang disetujui oleh Paus Fransiskus menyebut dengan tegas, gereja bekerja dengan tekad kuat untuk menghapus hukuman mati di seluruh dunia. Perubahan ini merupakan kelanjutan dari arah ajaran yang telah dimulai sejak masa Paus Yohanes Paulus II. Pada tahun 1997, beliau menekankan perlunya pembatasan sangat erat terhadap hukuman mati, bahkan menyerukan agar hukuman itu dihapus sama sekali.
Menurut Death Penalty Information Center, hingga kini 23 negara bagian dan distrik Kolombia telah menghapus hukuman mati. Namun perjuangan masih panjang. Jamie Morris menambahkan, di Missouri, rancangan undang-undang untuk menghapus hukuman mati memang diajukan setiap tahun, tetapi hingga kini belum pernah dibahas dalam komite legislatif. Karena itu, para uskup memusatkan perhatian pada penolakan terhadap aturan hukum yang memungkinkan seorang hakim menjatuhkan hukuman mati meskipun juri tidak mencapai keputusan bulat. Sementara di Oklahoma, para uskup juga bersuara keras menentang hukuman mati. Direktur Catholic Conference of Oklahoma, Brad Farley, menyebut bahwa setelah moratorium selama 6 tahun berakhir pada 2021 dan eksekusi kembali dilakukan, para uskup semakin aktif menyerukan penghentian praktek tersebut. Uskup Agung Oklahoma City Monsignor Paul Coakley dan Uskup Tulsa Monsignor David Konderla sering menyuarakan seruan mereka melalui berbagai media Katolik dan artikel opini. Melalui keuskupan masing-masing, mereka juga membentuk program pastoral untuk mendampingi para terpidana mati dan keluarganya, dengan melibatkan imam dan umat awam. Selain itu, Konferensi Katolik Negara Bagian memimpin langkah legislatif untuk melarang hukuman mati di Oklahoma. Rancangan undang-undang pelarangan itu bahkan telah lolos dari pembahasan di komite legislatif. Farley menambahkan, hasil survei terbaru menunjukkan sekitar 78% warga Oklahoma mendukung moratorium eksekusi demi memastikan tidak ada orang tak bersalah yang dihukum mati. Upaya Gereja Katolik di Amerika Serikat untuk menghapus hukuman mati sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Pada tahun 2005, United States Conference of Catholic Bishops meluncurkan Catholic Campaign to End the Use of the Death Penalty. Dari sanalah lahir Catholic Mobilizing Network, sebuah organisasi nasional yang terus memperjuangkan penghapusan hukuman mati melalui 3 pilar utama, yaitu edukasi, advokasi, dan doa. Di tingkat federal, perjuangan itu juga terus berjalan. Sejak tahun 1976, pemerintah Amerika Serikat telah mengeksekusi 16 orang. Namun jumlah eksekusi di berbagai negara bagian kini jauh lebih sedikit dibandingkan 2 dekade lalu. Jennifer Amon dari Texas mengatakan, meskipun jumlahnya berkurang, 1 eksekusi pun tak seharusnya terjadi. Di masa Gubernur Ricky Perry, Texas mencatat 279 eksekusi dalam 15 tahun. Sementara di masa Gubernur Greg Abbott, jumlah itu turun menjadi 78. Jumlahnya memang jauh lebih sedikit. Kata Almond, tetapi nyawa manusia tetap tak ternilai. Dari Texas hingga Oklahoma, dari Missouri hingga Washington, suara Gereja Katolik terus menggema. Setiap kehidupan memiliki martabat, dan hukuman mati bukanlah jalan menuju keadilan sejati.